semuanya, selamat wayah kieu ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa petualang terakhir. Kita masuk di part 9. Di awal video ini, ketika angin pagi berhembus menerpa ilalang yang bergoyang-goyang, Nona Kiri mengentakkan kakinya, di mana ia harus melawan beberapa rekan Maslun sekaligus. Melihat Nona Kiri yang masih bisa mengimbangi rekan-rekannya, Maslun tertawa memujinya. Hoho, luar biasa. Sudah kuduga, pemimpin dari Signalsknight memanglah hebat dan berbakat. Tapi entah sampai kapan kau bisa meneruskan ini. Tentu saja, Nona Kiri tak medulikan perkataannya karena ia harus fokus pada pertarungannya, di mana ia menggunakan sebuah teknik yang bernama Rising Sun. Meski begitu, rekan Maslun tak biarkannya begitu saja, yang langsung menerjangnya sembari berteriak. Kenapa kau malah berpose begitu? Seketika itu juga, Nona Kiri menangkis serangannya, bahkan langsung menyerang balik dengan teknik Solar Slash, yang langsung memotong salah satu rekan Maslun. Kemudian, sembari mengatur napasnya, Nona Kiri mengatakan, kalau kalian tidak ingin mati di sini, maka jelaskan alasan kalian. Tentu saja, Maslun tak ingin menjawabnya, di mana ia langsung menyuruh rekan-rekannya untuk segera membunuh Nona Kiri. Berisik sekali, apa yang kalian lakukan? Cepat bunuh dia! Mendengar perintahnya, seketika itu juga 3 rekannya langsung menyerangnya bersamaan. Namun, saat Nona Kiri akan menghalau mereka bertiga, tiba-tiba saja ada seorang yang muncul, yang langsung menghabisi ketiganya sekaligus. Tentu saja, hal itu membuat Nona Kiri dan juga Maslun terkejut. Meski begitu, Nona Kiri langsung mengenali siapa orang itu, yang mana ternyata adalah Dibo. Kita mundur ke beberapa saat sebelumnya, pada saat Dibo tengah membopong si Pirang berjalan. Setelah mempertimbangkan keadaannya, tiba-tiba saja si Pirang yang telah menyiapkan belatinya langsung menyerang Dibo sembari berkata, "Kirimkan salamku ke Kiri begitu kamu menemukannya ya." Sayangnya, belum sempat belatinya mencapai leher Dibo, sebuah fire arrow telah memotong lengannya lebih dulu. Tentu saja, hal itu membuat Dibo dan si Pirang terkejut, hingga Dibo langsung melempaskan si Pirang. Meski begitu, di tengah teriakan si Pirang yang kesakitan, Paume muncul dari balik pohon di dekat mereka, yang langsung ditanya oleh Dibo yang kebingungan. Bos, ada apa ini? Sembari menatap si Pirang, Paume menuturkan, dari awal, aku memang tidak mengharapkan apa-apa darimu, tapi ternyata kau masih bisa mengecewakanku, meskipun sudah kuberi kesempatan emas begini. Maaf saja, tapi aku memang tidak bersuka percaya pada orang lain. Tepat setelah mengatakan itu, Paume pun membunuh si Pirang menggunakan sihirnya. Kini, setelah kedatangan Dibo yang menghabisi ketiga rekannya sekaligus, Maslun yang terkejut pun mengatakan, "Oh ya, aneh sekali. Tidak kusangka ada tamu tak diundang kemari." Mendengar hal itu, rekan di sampingnya membalas, "Mas Maslun, dia adalah anggota dari Government Union. Karena dia masih hidup, berarti." Maslun sendiri yang mengerti maksudnya menyelanya. "Ya, aku tahu. Si Pirang Pitin, si pengecut yang bahkan tidak mau bunuh diri itu, pasti telah gagal. Padahal aku sudah memberinya kesempatan kedua setelah kehilangan jejak Nona Kiri. Tapi ternyata itu sia-sia saja." Menyebalkan sekali. Karena kalian berdua terlihat sangat kompeten, maka kamu tidak punya pilihan lain selain mengirimkan orang-orang terbaik kami. Bersamaan dengan Maslun yang mengatakan itu, keempat rekannya pun mendekat, mempersiapkan dirinya masing-masing. Tentu saja, melihat jumlah mereka yang lebih unggul, Nona Kiri pun memerintahkan Dibo untuk berhati-hati. Namun, dengan penuh percaya diri, Dibo melangkah maju sembari berkata, "Ya, aku tahu. Mereka adalah sekumpulan orang mesum, kan?" Meskipun Nona Kiri tidak mengerti kenapa Dibo mengatakan itu, Maslun telah menyuruh rekan-rekannya untuk segera maju menyelesaikan persatuan mereka, yang membuat Dibo dan Nona Kiri langsung bersiaga. Lalu, sembari memperhatikan datangnya serangan mereka, Dibo mengatakan, "Kau bisa mengurus satu, kan? Biar aku yang melawan sisanya." Nona Kiri pun mengangguk membalas, "Baiklah, tapi jangan remehkan mereka." Kemudian, tepat setelah Nona Kiri mengatakan itu, sebuah serangan datang ke arah Dibo yang menggunakan teknik Savage Blow. Tentu saja, Dibo langsung melompat menghindarinya, lalu menyerang balik dengan mengayunkan pole armnya.
Sayangnya, serangan balik Dibo masih bisa dihindari olehnya, yang langsung menunduk seketika. Meski begitu, melihatnya yang masih dalam jangkauan polearmnya, Dibo langsung menyambarnya, sembari berkata, "Ternyata, kok tidak ada apa-apanya ya? Dapat satu nih." Namun, belum sempat Dibo mengayunkan polearmnya, sebuah serangan magic piercing melesat ke arahnya, yang buat Dibo menghentikan serangannya karena refleks untuk menghindarinya. Sayangnya, saat perhatian Dibo tertuju pada orang yang menembakkan piercing magic itu, rekan Maslun yang lain langsung memanfaatkannya untuk menyerang Dibo dari belakang dengan teknik upward charge-nya. Tentu saja, Dibo yang tak bisa menghindarinya seketika berteriak kesakitan. Untungnya, serangan tersebut hanya menggores punggungnya hingga rekan Maslun berbalik kembali menyerangnya. "Tak usah teriak begitu, tenang saja. Aku akan segera memakamkanmu. Oya!" Melihat Dibo yang diam saja saat rekan Maslun akan menyerangnya dengan teknik leap attack-nya, Nona Kiri yang juga sibuk dengan pertarungannya menyempatkan dirinya untuk berteriak, "Kepala kacang! Apa yang sedang kau lakukan? Bergeraklah!" Tepat setelah teriakan Nona Kiri, rekan Maslun yang menyerang Dibo dikejutkan karena tekniknya tak mengenai apapun, di mana Dibo yang menunggu waktu yang pas telah menghindarinya dengan memutar badannya. Kemudian, bersamaan dengan Dibo yang mengayunkan polearmnya hingga memotong rekan Maslun di depannya, Dibo mengatakan, "Memangnya apa lagi?" Tentu saja, melihat rekannya yang terbelah dua tepat di depan matanya, membuat rekan Maslun yang lain emosi dan langsung menyerang Dibo dengan tombaknya. Sayangnya, semua serangannya dihindari Dibo dengan mudah. Bahkan Dibo bisa menyerang balik menggunakan teknik slash blast. Seketika itu juga, rekan Maslun yang masih bisa menahan serangan balik Dibo terdorong mundur cukup jauh, di mana ia merasa jika kekuatan Dibo tidak masuk akal. Namun baru saja rekan Maslun bersiap untuk kembali maju, tiba-tiba ia dikejutkan ketika ia merasa ada sesuatu yang mengarah kepadanya, yang mana ternyata itu adalah rekannya sendiri yang diterbangkan oleh tendangan Nona Kiri. Bersamaan dengannya yang menghindari rekannya, Nona Kiri mengatakan, "Aku kecewa. Inikah yang dinamakan sebagai pasukan elit kalian?" Tentu saja, perkataan Nona Kiri sontak membuat rekan Maslun merasa kesal. Bahkan Maslun sendiri yang kini menyiapkan PRO-nya membalas, "Aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Ini adalah akhir gangguan kalian. Kamu sudah cukup membuang-buang waktu dengan kalian." Mendengar perkataannya, seketika itu juga Dibo yang menoleh padanya dibuat terkejut karena Maslun langsung melepaskan PRO-nya ke arahnya. Dibo yang tak bisa bereaksi pun berpikir, "Apa-apaan? Serangannya jauh lebih cepat dari punya si bos." Dan duar, kima, sebuah ledakan pun terjadi yang membuat Maslun tersenyum puas. "Apa kau jadi ceroboh? Mentang-mentang ini adalah magic yang kau kenal. Fire Arrow-ku berada di level yang berbeda dari biasanya. Ya, meski kau tahu itu, kau tetap tidak akan bisa menghindarinya. Seperti yang sudah berakhir. Nah sekarang, ayo kita lanjutkan dengan penaklukan gate-nya." Namun, baru saja Maslun akan bergegas pergi, ia dibuat terbelalak ketika melihat Paume muncul dari efek ledakan Fire Arrow-nya. Seketika itu juga, Maslun bertanya, Siapa kau?" Sembari mengontrol telekinesisnya, Paume membalas, "Ada tamu lain yang ingin menemui kalian." Dan tepat setelah Paume mengatakan itu, segerombolan Ribbon Pig muncul tepat di samping Maslun yang menjadi suatu benda yang dikendalikan oleh Paume. Tentu saja, hal itu sontak membuat Maslun dan rekannya terpenyat kaget. "Anjing, Bagong!" Namun, belum sempat mereka bereaksi, gerombolan Ribbon Pig itu telah lebih dulu menerobos mereka. Meski begitu, Maslun dan rekan-rekannya masih bisa bertahan dan menghabisi gerombolan Ribbon Pig-nya dengan susah payah. Namun, di saat Maslun dan rekan-rekannya menghadapi gerombolan Ribbon Pig, mereka kehilangan Paume, Dibo dan juga Nona Kiri, yang mana memanfaatkan situasi itu untuk kabur dari sana. Kini, sembari mengatur napasnya, Maslun mengatakan, "Hais, mereka benar-benar buat situasinya menjadi rumit. Tidak kusangka mereka akan kabur setelah melepaskan monster-monster itu kepada kita. Gerald, bagaimana situasinya?" Gerald yang juga baru selesai membalas, "Maafkan aku, Mas. Kami juga baru selesai di sini." Maslun menimpali, "Kita tidak punya waktu untuk mengatur ulang rencana kita. Jadi, kita harus langsung mengejar mereka." Mendengar perintahnya, rekan-rekannya pun langsung bergegas
bersamaan dengan Maslun yang berpikir kalau mereka sampai keluar gate ini, semuanya jadi akan merepotkan. Omong-omong, pria itu menjengkelkan sekali. Aku punya sebuah firasat aneh tentangnya. Saat kemudian, rekan-rekannya pun menemukan sebuah jejak kaki di sekitar sana yang langsung dilaporkan pada Maslun. Bagus, kalau kalian kebetulan menemui pria berjubah itu, langsung tahan dia sebisa mungkin, biar aku yang melawannya. Mendengar perkataannya, Gerald yang merasa cemas membalas, "Maaf mas, tapi kau tidak perlu melawannya sendirian. Kalau boleh berucap, orang itu bukanlah orang biasa." Maslun yang merasa diremehkan pun menimpali, "Apa maksudmu? Apa kau tidak tahu kalau orang terkuat yang di gate ini adalah aku?" Tentu saja, ia mengatakan itu bukan tanpa alasan. Ia merasa begitu percaya diri karena ia membawa item yang telah diberikan tuannya. Sementara itu, Paume di Budan Nakiri telah meninggalkan area padang ilalang dan tiba di area hutan dan pepohonan yang menjulang tinggi di sekitarnya. Di jalannya, dia tertawa mengatakan, "Apa kau melihat taut wajah mereka tadi? Jangan-jangan mereka langsung mati setelah tertindih babi itu." Paume sendiri yang tengah mengkhawatirkan sesuatu membalas, "Mereka tidak akan mati hanya karena itu. Sebelum itu, berhati-hatilah. Kau tidak lupa soal jebakannya kan?" Ibu menimpali, "Tentu saja tidak bos. Tapi kenapa tadi kau tidak membunuh mereka? Kau bisa saja menghabisi mereka kan?" Mendengar pertanyaannya, Paume menghentikan langkahnya berkata, "Tidak, itu karena mereka lebih kuat dariku." Tentu saja perkataan Paume membuat Dibo terkejut. Meski begitu, Paume terdiam berpikir, "Perro punya orang itu. Saat aku mencoba menghentikannya dengan perro milikku, perroku hanya bisa mengubah arahnya, sedangkan perro miliknya sama sekali tidak terpengaruh dan terus saja melesat maju." Untungnya, Dibo masih bisa terselamatkan karena efek tabrakannya. Kemudian, Dibo yang masih tak percaya dengan apa yang didengarnya, kini bertanya, "Ayolah, lebih kuat darimu bos. Jangan bercanda." Paume membalas, "Bercanda? Mengapa aku harus memulakan itu?" Dibo yang semakin terkejut pun bertanya, "Berarti kau memang ingin kabur dari mereka?" Paume pun mengangguk mengiyakannya, lalu membuka habisan kulit di tangannya yang menutupi tanda circle miliknya sembari mengatakan, "Sepertinya circleku sudah menebal sampai titik maksimal." Dibo yang melihatnya pun penasaran bertanya, "Wah, ada apa dengan circlemu bos?" Paume menjelaskan, saat circle semakin menebal, maka mantra yang sama biasa semakin kuat dan lebih cepat. Karena aku sudah berada di puncak circle kedua, seharusnya kekuatan kita itu setara, atau aku bisa menang darinya. Tetapi mantranya jauh melebihi logika yang ada. Karena dia bisa memasuki gate level merah, itu berarti dia juga berada di circle kedua. Dengan kata lain, dia telah memperkuat skillnya melalui cara-cara lain. Dia mungkin merupakan petualang terkuat di dalam gate ini. Tentu saja, penjelasan Paume membuat Dibo merasa cemas. Bagaimana bisa? Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Apa kita harus mencoba Hobgoblin seperti cara kita tadi? Sembari mengingat kembali lapisan kulit untuk menutupi tanda circle-nya, Paume mengatakan, "Tidak, itu akan sulit. Hobgoblin lebih berbeda daripada Ribbon Pig yang cukup sederhana. Mereka bisa mengetahui hubungan antara kita dan perbajikan itu, lalu memanfaatkan celah itu untuk mengkhianati kita." Mendengar obrolan mereka, Nona Kiri yang sedari tadi terdiam mendengarkan, kini berbicara, "Tunggu, apa maksudmu? Apa kau masih belum paham situasinya? Yang paling penting adalah pengikut Black Magician berhasil menyusup ke dalam Psygnask Knight. Ini adalah masalah yang serius yang menyangkut keberlangsungan Maple World. Kita perlu keluar dari gate ini sekarang juga. Kita harus menyerah pada penaklukan gate ini." Namun, meskipun Nona Kiri berhasil menarik perhatian Dibo, Paume langsung memperingatkannya untuk jangan mempedulikannya. Tentu saja, tindakan Paume sontak membuat Nona Kiri menatapnya tajam berkata, "Sudah kuduga, mantan budak sepertimu. Apa kau masih bernafsu mendapatkan hadiah-hadiah penaklukannya?" Paume membalas, "Baiklah, seandainya kau bisa mengabarkan kejadian di gate ini setelah keluar, lalu apa yang akan kau lakukan? Kau pikir itu bisa menjadi cara untuk membunuh mereka? Jangan sekali-kali meremehkan mereka. Para pengikut Black Magician telah menyembunyikan identitas mereka dan telah menanamkan akar organisasinya selama berabad-abad dengan mengatakan bahwa mereka telah kembali
maka itu hanya akan membuat mereka memutus ekor mereka dan pergi semakin dalam ke bawah tanah. Kalau mereka memutuskan untuk bersembunyi, maka tak ada satupun orang yang bisa menemukan mereka. Mereka hanya akan menjadi racun yang akan membunuh Mapleward perlahan-lahan dari tempat yang tidak bisa dilihat oleh siapapun. Mendengar semua hal itu, Nona Kiri yang merasa emosi sontak menggertakkan giginya, lalu menarik kerah Paume berteriak. Berani-beraninya kau mengatakan bahwa caraku tidak efektif. Lalu, apa sebaiknya yang kita lakukan? Jangan asal ngomong, tanpa memiliki rencana yang matang. Kita sedang dikejar oleh mereka. Saat ini, kita harus kabur dari sini sebelum mereka berhasil mengejar kita. Meskipun Nona Kiri sudah bersikap sebegitunya, Paume tersenyum mengatakan, kita tinggal memberi mereka pelajaran mengenai siapa pemburu yang sesungguhnya. Beberapa saat kemudian, rekan-rekan Maslun telah tiba di area hutan. Di mana salah satu dari mereka, sebut saja Rangas, berteriak, cepat cari mereka. Kalau mereka berhasil keluar, maka nyawa kita akan... Namun, sebelum Rangas menyelesaikan teriakannya, tiba-tiba saja ia dikejutkan ketika menyadari jika Dibo muncul di sampingnya dan langsung menyerangnya sembari bertanya, akan apa, hah? Seketika itu juga, Rangas menunduk untuk menghindari serangannya. Hingga rekannya yang lain, sebut saja Andras, langsung bergerak ke arah Dibo. Dasar bodoh, kau malah cari mati begini. Kali ini, aku pasti akan membunuhmu. Namun, belum sempat Andras bisa menggapai Dibo, ia terkena sebuah jebakan yang diaktifkan Nona Kiri, hingga Andras terhantam oleh sebuah batang kayu. Tentu saja, melihat rekannya yang terkena sebuah jebakan, membuat Rangas terkejut. Namun, Dibo langsung memanfaatkan hal itu untuk langsung menyerangnya. Mau sempat untuk melihat sekelilingmu ya? Hurrah! Seketika itu juga, Rangas melompat memperpendek jaraknya, lalu menyerang di balik Dibo dengan menargetkan lehernya. Sayangnya, serangan baliknya hanya bisa menggores pipi Dibo, yang sontak membuat Rangas merasa panik. Ditambah lagi, Dibo segera menyambarnya dengan menghantam dagunya, lalu dikombo dengan pukulan dan tendangan bertubi-tubi. Setelah Dibo melepaskan polearmnya, melihat situasinya yang berbalik menekan mereka, seorang rekan Maslun yang mencoba menyerang Dibo dengan crossbow-nya tampak merasa ragu-ragu untuk membidiknya. Namun di tengah keraguan-raguannya, Nona Kiri muncul dengan serangan tiba-tiba. Untungnya, berkat refleksnya, pria itu masih bisa menghindari serangan dadakannya. Tetapi Nona Kiri tak melepaskannya begitu saja, yang buatnya semakin terpojok. Bahkan, pria itu hanya bisa bertahan di saat Nona Kiri menekankan, jangan alihkan pandanganmu dari pertempurannya, dasar sampah. Aku sama sekali tidak menyukai situasi ini. Sementara itu, tak jauh dari tempat mereka bertarung, terlihat Maslun yang bertemu dengan Paume, di mana Maslun mengatakan, oh, sepertinya semuanya sudah dimulai. Aku sedikit penasaran. Omong-omong, apa kau telah menantikan kami? Ya sudah, mau bagaimanapun, mari kita mulai pertunjukannya. Pilihan ini pun diakhiri dengan, tanpa mengatakan apapun, Paume bersiap dengan arrow-nya, yang membuat Maslun tersenyum puas karena ia merasa jika arrow miliknya jauh lebih kuat daripada milik Paume.